Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama Kak Erika. Kita mau ibadah pada hari ini, kita mau saat teduh sejenak. Amin. Kita mau angkat pujian kita yang pertama, hari ini kurasa bahagia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita berdoa. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu, karena kasih setiamu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mendengarkan hukum Taurat Allah beserta maksudnya. Hukumnya yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau akan pujian kita selanjutnya, Selidiki Aku. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat istimewa kita minggu ini adalah Galatia 6 ayat 2.
Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita ucapkan sekali lagi adik-adik. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Adik-adik, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak dengan gerakan. Marilah kita mengaku iman percaya kita, mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga tinggi, pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa pagi hari ini kami bisa beribadah, memuji, memuliakan namamu, meski sampai saat ini hanya di rumah saja, tetapi kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas kesehatan,
atas kekuatan yang boleh Tuhan Yesus berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya biarlah hikmat dan pengertian yang daripada-Mu menaungi setiap pribadi lepas pribadi adik-adik sekolah minggu, supaya mereka mengerti akan kebenaran daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, kita buka Alkitabnya dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama ya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Tema kita pada pagi hari ini, aku suka menolong. Nah, kakak punya 2 pertanyaan buat kalian, dan jawabannya kalian ketik di kolom komentar. Yang pertama, kapankah seseorang itu menolong? Ya, kapan seseorang itu menolong? Dan pertanyaan yang kedua, siapakah yang ditolong? Siapakah yang patut ditolong? Nah, kalian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana kondisi bangsa Israel ketika mereka berada di Mesir. Pada saat itu Raja Firaun memberikan perintah untuk membunuh semua anak laki-laki, semua bayi laki-laki yang baru lahir. Itu ditugaskan kepada bidan-bidan yang membantu persalinan perempuan-perempuan Israel. Tapi karena bidan-bidan tersebut takut kepada Allah sehingga mereka tidak melakukan perintah daripada Raja Firaun, akibatnya bangsa Israel semakin hari semakin bertambah banyak, dan Raja Firaun semakin marah dan memerintahkan kepada seluruh rakyat untuk orang Israel yang memiliki bayi laki-laki yang baru lahir supaya dibuang dalam sungai Nil. Situasi seperti itulah yang disebut dengan situasi kritis, situasi genting, situasi yang gawat adik-adik. Nah, itu pula yang terjadi pada saat ini, di mana kita juga menghadapi situasi yang susah, yang sulit, yang kritis, yang genting, di mana pandemi melanda seluruh dunia, sehingga adik-adik sudah 1 tahun lebih ya belajar di rumah secara virtual dan tidak boleh yang namanya berkumpul dalam jumlah yang besar. Terus ada yang bilang nih, adik-adik gimana sih Kak caranya kita mau menolong orang lain Kak? Sementara dalam situasi yang sulit seperti pandemi sekarang ini, kita keluar rumah aja udah nggak bisa Kak.
Tapi adik-adik harus ingat ya, yang Tuhan mau adalah setiap saat kita bisa menolong orang lain, bahkan terutama pada saat kritis sekalipun atau saat orang lain membutuhkan pertolongan kita. Karena kalau hati kita tulus mau menolong orang lain, niat kita baik, pasti Tuhan akan bantu setiap usaha kita. Nah, siapakah yang patut ditolong? Yang pertama, yang patut ditolong adalah keluarga. Seperti contoh firman Tuhan pada hari ini adalah seorang ibu. Ibu yang bisa menyelamatkan bayi Musa sekalipun dalam kondisi yang sangat menegangkan, yang sangat menakutkan. Dalam kondisi yang gawat, Ibu Musa tetap dapat merawat Musa lewat putri Firaun. Semua itu adalah berkat dari pertolongan Tuhan. Kemudian kita lihat lagi firman Tuhan kali ini adalah lewat kakaknya Musa. Bagaimana kakak Musa menolong adiknya. Dia memperhatikan kemana air itu mengalir, membawa bayi Musa dan menemukan siapa yang menemukan adiknya, dan sampai mencarikan ibu untuk menyusui pada masa kritis tersebut. Apakah adik-adik bisa seperti kakaknya Musa, saling memperhatikan saudara di rumah, saling memperhatikan teman-teman di gereja, memperhatikan teman-teman di sekolah? Ibu Musa menolong Musa dapat dikatakan sebagai tanggung jawab, namanya juga orang tua. Tapi kakak terhadap adiknya walaupun memiliki tanggung jawab, tapi itu adalah tanggung jawab yang sangat besar. Ketika kakaknya Musa menolong bayi Musa, dia itu berkorban, ada pengorbanan, dia sampai menyusuri sungai, ya kan? Jadi untuk anak-anak sekolah minggu yang punya adik, harus menjaga adiknya dengan penuh kasih sayang, berperilaku yang baik supaya dapat menjadi contoh yang baik buat adik-adik kalian. Belajar mengalah ya, jangan mentang-mentang si kakaan atau si abangan yang paling besar maunya selalu menang sendiri. Oke, sudah bisa ya? Jadi menolong itu bukan hal yang gampang karena butuh yang namanya pengorbanan. Tapi jadikanlah menolong itu sesuatu yang indah untuk kalian lakukan. Putri Firaun menolong bayi Musa, sementara ayahnya sendiri yang adalah Raja Firaun telah mengumumkan pembunuhan terhadap bayi Israel agar dilemparkan ke dalam Sungai Nil. Berarti dia mengambil resiko, bisa jadi dia menjadi lawan bagi ayahnya. Putri Firaun pada waktu dia mengambil bayi Musa, dia sudah tahu kalau itu adalah bayi orang Israel. Loh, di firman Tuhan jelas dikatakan, pastilah ini bayi orang Ibrani. Tapi Putri Firaun tidak takut dan dia mengambil resiko itu. Dia mau bertanggung jawab untuk merawat dan membesarkan bayi yang ditemukannya. Jadi jati diri Kristen yang disuruh oleh Yesus itu seperti apa sih adik-adik? Coba buka Alkitabnya dari Matius 5 ayat 46. Matius 5 ayat 46 kita baca bersama-sama. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Oke, buka lagi dari Lukas 6 ayat 33. Yuk, buka lagi Alkitabnya, Lukas 6 ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Nah, lewat Putri Firaun ini kita juga belajar seperti yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Nah, adik-adik coba buka kembali Alkitabnya dari Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Kita baca bersama-sama. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu,
berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi adik-adik, menolong artinya bukan hanya menolong karena ada nilai tanggung jawab di dalamnya. Kamu menolong adik karena ya memang dia adik kamu, enggak. Terus kalau kamu menolong bukan karena ada manfaatnya buat diri kamu, karena ada keuntungannya makanya kamu nolongin dia. Tapi menolonglah karena kamu memiliki sifat menolong dalam diri kamu, seperti yang dilakukan oleh Putri Firaun. Dalam kondisi apapun, dalam situasi yang menegangkan, dalam situasi yang menakutkan sekalipun, seperti dalam masa pandemi sekarang ini, semua orang ketakutan terhadap virus COVID-19, tetapi yang Tuhan mau kita bisa, dan kita harus bisa, dan kita harus sanggup menolong orang lain. Dan bagian yang menarik dan sangat menarik menurut kakak dari firman Tuhan kali ini, yang paling utama bukan hanya sifat menolong. Bagian yang paling penting dalam firman Tuhan kali ini adalah pertolongan yang utama adalah dari Tuhan. Pertolongan yang utama itu sudah pasti adanya dari Tuhan. Yang menolong kita adalah Tuhan. Yang menolong Musa juga adalah Tuhan. Siapa yang bisa membuat arus air itu seperti itu supaya bayinya sampai ke pemandian Putri Firaun? Tentunya itu adalah pekerjaan daripada Tuhan. Siapa yang menggerakkan hati Putri Firaun, putri seorang raja Mesir, untuk menolong Musa, bayi Israel? Semua itu adalah pertolongan daripada Tuhan. Semua itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Bayi Musa ditolong Tuhan lewat kakaknya, lewat ibunya, lewat Putri Firaun. Karena Tuhan sudah tahu masa depan Musa, kelak Musa akan menjadi seorang penolong bagi bangsa Israel, bagi bangsa yang besar, yang membawa bangsa Israel nanti keluar dari Mesir. Tuhan menolong Musa supaya Tuhan dapat menolong umatnya, yaitu bangsa Israel. Tuhan menolong kita lewat orang tua kita, lewat saudara-saudara kita, lewat teman-teman kita, lewat guru-guru kita di sekolah, lewat kakak-kakak sekolah minggu. Tujuannya adalah supaya kita bisa menolong orang lain. Jadi adik-adik, ketika orang tua menolong kita nggak boleh lupa loh untuk menolong orang tua. Dengan cara seperti apa, Kak? Dengan cara rajin belajar, dengar-dengaran, hormat kepada orang tua, dan berperilaku yang baik dan sopan. Jadi kita yang ditolong harus bisa menjadi penolong kelaknya, karena kita sudah terlebih dahulu ditolong oleh Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, berikan kami hati yang suka menolong, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menolong kami. Biarkan kami bisa menghargai pertolongan dalam keluarga kami. Kami bisa menghargai hari-hari kami. Tuhan, ini kami anak-anak sekolah minggu, jadikan kami berkat di sekitar kami. Jadikan kami penolong dimanapun kaki kami melangkah. Engkau berkati setiap adik-adik sekolah minggu, berikan mereka hikmat dan kepintaran yang daripada Tuhan. Di masa yang sulit sekalipun Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan tetap bekerja, karena kuasa Tuhan tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau angkat pujian Rukun Cinta Satu.
Marilah kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Adik-adik, kita mau saat teduh sejenak untuk mengakhiri ibadah kita. Amin. Shalom adik-adik, pengumuman untuk hari Sabtu kita ada ibadah 2 mingguan. Jadi sampai jumpa hari Sabtu